Boleh terus ada di dalam pemeliharaan dan kasih-Nya Tuhan. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau arahkan kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Buat kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir bagi hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk kami boleh sama-sama datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu dicurahkan bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau ditinggikan Tuhan, Kau disembah ya Bapa. Kau layak diagungkan Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab begitu besar kasih yang Allah curahkan bagi setiap kita. Dia berikan anaknya yang tunggal untuk kita. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Katakan
setiamu ajaib Tuhan. Oh, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu Yesus. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau segenap hatimu katakan Yesus, yes Lord, Engkau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan, ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Sorak-sorai untuk Allah kita, Allah yang besar dan dahsyat di dalam kehidupan kita, Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang penuh hikmat, penuh kuasa, penuh kemurahan di dalam hidup kami Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Boleh lihat kanan kirinya, depan belakangnya, wajah-wajah yang diberkati Tuhan, wajah-wajah yang antusias untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari kita mau sembah Dia, Allah yang penuh kuasa, penuh hikmat, penuh kasih. Terpujilah Kau Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka,
sama lagi, katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Hidupku takkan sama. Mari sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya di dalam hidup kami Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terima kasih Tuhan, kami menjadi ciptaan yang baru Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan kami Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Dengan segenap hatimu katakan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan. Sekali lagi, Kaulah alasan kami. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah yang kekal, Allah yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan melayakkan setiap kami. Untuk kami boleh datang menghadap Engkau Tuhan. Pengorbanan-Mu melayakkan setiap kami Tuhan. Untuk kami disebut sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, semakin hari hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Oleh karena anugerah-Mu Yesus,
Yesus, Kau telah menebus hidup kami Tuhan. Kau jadikan hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kau angkat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Kau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu itu menguatkan, mengingatkan kami Tuhan, meneguhkan setiap kami Tuhan, bahwa kami hidup hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Dan kami dimampukan Tuhan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Mari sama-sama katakan amin. Dipersilahkan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya senang sekali bisa ada di Lampung. Sejak berapa tahun yang lalu ya saya di sini. Waktu itu saya datang masih ruko. Dan sekarang perbedaannya gedungnya udah luar biasa. Pengen tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, ini karena anugerah Tuhan. Kami sampai sekarang di Bekasi masih pakai gedung ruko. Dan ya kami berbahagia karena kami bisa bertahan selama 30 tahun. Itu anugerah Tuhan untuk kami. Dan saya percaya tempat ini yang dikasih Tuhan untuk saudara, khususnya gembala di tempat ini bukan kebetulan. Tapi tempat ini pastikan banyak jiwa yang datang di tempat ini. Bagaimana caranya banyak jiwa bisa datang di tempat ini? Itu tugas saudara. Tugas kita semua. Kalau saya katakan kota ini kota yang paling tenang. Sangat tenang. Beda sama Bekasi dan Jakarta, beda banget. Bekasi dan Jakarta itu kota yang paling berisik. Dan kota yang paling tegang. Tadi malam saya berputar-putar dengan Pak Wandi dan Ibu. Kami sekeliling kota ini dan kami menyaksikan. Saya menyaksikan luar biasa, tenang banget. Saya bilang ini kota tenang banget, bawaan saya kalau tinggal sini pasti bawaannya pengen tidur terus. Tenang banget, tidak ada bunyi berisik-berisik. Kalau di Bekasi tuh tidak ada waktunya untuk kita istirahat, berisik banget. Ya, tetapi itu Tuhan berikan untuk saya. Terima kasih Pak Wandi, terima kasih Ibu, terima kasih semua jemaat. Saya datang pagi ini dengan istri saya yang tercantik, tercinta, istri yang terpaling cantik di dunia. Ibu Monica, silakan Pak berdiri. Ya, kami berdua sama-sama dari Ambon. Kan orang Chinese juga kalau cari istri sama-sama orang Chinese. Toh. Ya, saya cari istri, saya nggak mau. Tadinya saya punya pacar juga orang Chinese. Sudah tunangan, sudah lamar, sudah tunangan. Tapi saya nggak ngerti kenapa mesti putus. Nggak jadi, belum menikah kami putus. Dan ternyata Tuhan bilang, kau jadi orang Ambon, cari istrimu orang Ambon saja. Ya, Ambon Manise kan, ya kan. Dan istri saya namanya Monica Peter. Saya namanya Cornelius Watimena. Sama-sama dari Ambon. Nama saya ini punya sejarah khusus. Saya saksi dulu boleh ya Pak Wandi. Saya pernah tugas di kota Manado. Di sini ada orang Manado enggak ya? Hebat sekali. Ambon ada enggak Ambon? Hei, luar biasa ya. Kalau di Bekasi, di mana Manado dan Ambon ngumpul semua di situ. Yang Manado dandan, yang Ambon nyanyi, ya itu. Itu terkenal di kota Bekasi dan Jakarta. Dan waktu saya tugas di kota Manado, kami bertugas jadi kami tidak saja sekolah di kampus, kami juga tugas karena tinggal di rumah satu pembesar
Dan saya tinggal di situ. Kami berempat yang tinggal di situ. Bagi tugas. Saya tugasnya masak. Karena saya doyan masak. Teman-teman saya ada tugasnya bersihin rumah dan sebagainya. Dan satu ketika saya makan sarapan pagi dengan pemilik rumah. Sarapan pagi dengan pemilik rumah. Lalu pemilik rumah itu bertanya, kamu namanya siapa? Nunjuknya ke saya. Saya namanya Yeye, opa, umur dia 86 tahun waktu itu. Dia bilang, kamu orang mana? Saya bilang, saya orang Ambon. Saya gitu kan. Kamu hitam ya, kata dia. Saya bilang, opa lihat sendiri toh. Udahlah cukup, opa sudah lihat. Kamu nggak pantas duduk satu meja dengan saya. Saya diam. Saya bilang, ini berarti gue udah diusir nih. Saya gitu kan. Ini gue udah diusir nih. Terus dia bilang, kamu itu levelmu sama saya, kamu rendah levelnya. Kamu kastanya rendah. Terus saya bilang, baik, Bapak sebentar lagi, sebentar siang, kalau makan siang saya makan di dapur. Emang rumahnya gedung, gede. Terus dia bilang, iya kamu cocok makan di dapur. Karena kasta kita berbeda. Ya udah. Sambil makan, menghabiskan makanan, dia tanya, marga kamu apa? Saya sebut, marga saya Watimena, Pak. Dulu ada penerbang pertama di Indonesia, marganya Watimena. Dia tanya, Boku apa kamu dengan penerbang pertama itu? Saya bilang, cuma satu marga, Pak. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Oh, dia bilang, mamamu orang mana? Saya bilang, Ambon, Pak. Marganya apa? Kata dia. Mama saya marganya Manuhutu, Pak. Saya gitu. Dia bilang, ada baku apa dengan, ada rektor di Manado yang punya universitas besar di Manado. Itu adik sepupu mama saya. Ada baku apa dengan Mener Eli Manuhutu? Saya bilang, itu saya punya om. Wah, kamu levelmu sekarang naik, kata dia. Kamu levelmu naik, kamu dari tadi kayak bilang, kamu sebenarnya saya pikir levelmu rendah. Ternyata level kita sama. Kamu gak boleh makan di belakang. Kamu makan di sini. Kita duduk baku sebelah. Saya dalam hati lihat. Manusia mengukur manusia. Tetapi Tuhan tidak. Setuju ya? Kalau boleh jujur. Banyak sekali juga keturunan Cina yang suka mengukur sesama. Contoh. Kemarin Prabowo kan ditolak, nggak suka sama orang Cina, nggak mau angkat Prabowo. Iya toh? Karena katanya pernah menghabisi orang keturunan Cina. Tapi kita menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan itu sudah berlalu. Sekarang yang kita mau yang baru. Tuhan selalu buat sesuatu yang baru sama kita. Tuhan tidak pernah mengerjakan perkara yang lama. Tuhan membuatkan perkara yang baru bagi kita. Dan saya senang dan bahagia ikut Tuhan. Karena saya tahu tidak ada hari tanpa Tuhan bekerja bagi saya. Tuhan buat selalu yang terbaik bagi saya. Nah, pagi ini kita membawa tema pintu kepada hidup yang berkelimpahan. Semua kita rindu memiliki hidup yang penuh dengan kelimpahan. Yang setuju bisa angkat tangan. Ya, semua kita mau hidup kita diberkati Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan kita sehingga kita bisa diberkati Tuhan? Bagaimana hidup kita sehari-hari sehingga berkat Tuhan itu diberikan kepada kita? Apakah Tuhan langsung memberkati kita? Maunya sih seperti itu. Tapi Tuhan tidak, dia punya proses yang membawa kita semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, proses ini bukan sekedar proses. Tapi apa yang dia buat untuk kita selalu yang terbaik. Saya selalu mengatakan demikian karena saya alami itu. Banyak orang mau hidupnya diberkati, mau didoakan langsung talk share, waktu didoakan berhasil. Ini hari didoakan, besok bisnisnya meledak.
semuanya seperti itu. Nah, sedangkan cara Tuhan tidak seperti itu. Dia memberkati kita selalu tepat pada waktunya. Nah, banyak orang kan kecewa. Banyak orang tawar hati. Maunya waktu dia datang beribadah, didoakan, dia pulang, langsung dia menerima berkat yang besar dari Tuhan. Kalau saya mau katakan dari mimbar ini, waktu saudara diberkati dari mimbar, saudara sudah terima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Tapi berkat itu tidak instan, ingat itu. Tidak instan. Tepat pada waktunya, saudara akan diberkati. Saudara diberkati tepat pada waktunya. Kalau saudara datang beribadah karena saudara mau besok saudara diberkati Tuhan, saya khawatir saudara kecewa. Saya katakan Tuhan baik dan sangat baik dan amat baik. Tapi Tuhan tidak pernah langsung instan memberkati kita. Dia bentuk kita, dia bentuk kita, dia bentuk kita sehingga berkat itu layak kita terima. Makanya dikatakan pintu kepada hidup yang berkelimpahan. Bagaimana kita bisa masuk pada hidup yang berkelimpahan? Kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, saudara, kita belajar. Saya mengajak kita buka Filipi pasal 4 ayat 12. Filipi pasal 4 ayat 12. Dikatakan, Rasul Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih, kata Rasul Paulus ini yang harus kita pelajari di pagi yang indah ini. Sebelum kita menerima berkat yang berkelimpahan, kita mesti pelajari sungguh-sungguh. Bahwa kita tahu waktunya Tuhan dan tepat pada waktunya Tuhan. Saudara setuju saudara diberkati Tuhan, amin? Ya, saya yakin sekali ibu-ibu ini semua, bapak ibu semua muka-muka hoki ya, orang Cina hoki. Ibu ini di depan cantik kali kayak artis Hong Kong. Iya. Ya, sorry saya apa adanya, bapak ini, bapak suaminya. Bangga dikit lah, istrimu kayak artis Hong Kong. Zaman dulu saya suka nonton film Hong Kong, Pak. Artis yang saya paling suka waktu itu sama Lin Ching Xia. Nggak tahu sekarang masih ada, saya udah puluhan tahun nggak nonton film. Lin Ching Xia, masih ada Lin Ching Xia tuh Pak main film. Nggak apa-apa kita ngobrol, nggak apa-apa, nggak marah kok Pak Wandi. Dan ibu ini mirip-mirip Lin Ching Xia. Kalau bapak mirip Teng Kuang Yung. Bapak harusnya gini, huri, gue mirip Teng Kuang Yung gitu. Ya. Kalau saya mirip Bruri Pesulima. Saya Ambon. Kalau Pak Wandi ini khusus, dia kayak David Cheng. Di sini tahu jemaatnya sini, mesti ada jagoannya, mesti ada David Cheng di sini. Ya Pak Wandi. Bukan dalam hal kekuatan tangan, tapi dalam hal doa. Karena kekuatan manusia sangat terbatas. Tapi kekuatan Tuhan itu luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kekuatan Tuhan itu luar biasa. Kita belajar kalau Rasul Paulus dia berkatakan dia tahu semua cara, dia tahu. Tapi yang lebih dia pikirkan adalah dia mau belajar untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ya ini. Kan kadang-kala kita ke gereja kita maunya kita doa talk chair dijawab Tuhan. Kalau saudara demikian, saudara akan kecewa. Karena Tuhan tidak seperti itu cara kerjanya. Tuhan memberkati, pasti dia berkati. Tapi tidak seperti apa yang kita mau. Dia berkati tepat pada waktunya.
pada waktu proses demi proses terjadi. Proses demi proses terjadi. Saudara mungkin berkata, aku udah gak tahan. Tapi saudara tetap bertahan. Saudara katakan, saya sudah gak suka ke gereja lagi. Tapi saudara datang tetap ke gereja. Dan baru Tuhan buka berkat bagi saudara. Di situ saudara sadar, oh berkatnya tepat pada waktunya. Pintu diberikan untuk kita. Kalau dikatakan pintu itu pasti diberikan untuk kita. Pintu apa? Pintu kepada hidup yang berkelimpahan. Saya belajar sungguh-sungguh dan saya tahu kalau saya mau hidup saya berkelimpahan, saya akan kecewa. Tapi saya mau mengucap syukur dalam segala perkara. Keadaan yang tidak baik, keadaan yang mengecewakan, keadaan yang tidak menyenangkan, saya mau mengucap syukur. Dan sesungguhnya, di balik semua itu, Tuhan bekerja. Saudara tahu, saudara napas aja ada Tuhan sama saudara. Ya setuju, amin? Kita napas aja ada Tuhan kok. Apalagi waktu saudara, Tuhan tolong saya Tuhan, dia tolong. Tapi pada waktu dia belum menolong berarti dia tahu kita mampu. Yang setuju bilang amin. Waktu dia belum menolong dia tahu kita mampu. Dan mari kita belajar untuk kita sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Selanjutnya, tahun-tahun yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mengalami hidup berkelimpahan. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus datang agar yang memiliki hidup dapat mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya merenungkan kata-kata ini, saya sangat bahagia. Karena saya tahu hidup saya adalah hidup yang berkelimpahan. Saya kemarin bicara dengan salah satu pemimpin gereja. Ya, dia pemimpin GMS. Saya ngobrol dengan dia. Kami sahabat sudah 40 tahun. Saya dengan dia sahabat sudah 40 tahun. Dan dia direktur di perusahaan besar-besar. Perusahaan gede, dia direktur utamanya. Saya ngobrol dengan dia. Lalu saya katakan pada dia, ingat gak kita kawan sudah seberapa lama? Dia bilang, iya lama sekali, kata dia, iya. Saya mau tanya, pernah gak saya begini sama saudara? Dia katakan, iya gak pernah. Nah, itu saya. Begitu saya percaya Tuhan Yesus ada sama saya mau mengandalkan manusia. Saya tidak mau mengandalkan apapun yang ada depan saya nggak mau. Karena saya tahu Tuhan pasti memberkati saya. Dan saudara sampai detik ini, kami menikah sudah 28 tahun. Sampai detik ini, kami tidak pernah kekurangan. Kami tidak berkelimpahan, ngerti ya? Kami nggak berkelimpahan, tapi kami tidak pernah kekurangan. Hampir setiap kali kita butuh sesuatu untuk mobil selalu Tuhan berikan. Hampir segala sesuatu dana yang kita butuhkan Tuhan berikan. Maka ini saya bilang pintu menuju kelimpahan. Kami sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, hidupmu siap dirubah Tuhan, hidupmu siap diberkati Tuhan. Dan berkat Tuhan itu terus dan terus dan terus dan terus mengalir di dalam hidupmu. Saya katakan, selama saya mengembalakan jemaat selama kurang lebih 30 tahun, jemaat saya bisa memberikan jawaban kapan saya pernah ke rumah mereka lalu minta sumbangan. Enggak. Jemaat kami ada 40% keturunan Cina dan mereka pedagang pasar. Jadi kalau ibadah pagi gini mereka enggak ada di gereja karena mereka dagang di pasar. Saya enggak pernah kunjungi mereka lalu mengatakan saya kekurangan dana, saya butuh apa-apa, enggak pernah. Saya duduk di bawah kaki Tuhan dan saya katakan saya butuh sesuatu dan Tuhan tidak pernah terlambat.
Tuhan tidak pernah terlambat. Nah saudara, kita lanjutkan, kita lihat selanjutnya apa kata firman Tuhan. Kalau saya catat di sini, selanjutnya, saat ini mata Tuhan tertuju kepada kita dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu melekat pada Tuhan untuk mendapatkan pengertian yang benar tentang kelimpahan. Kita mau mendapatkan hidup berkelimpahan. Jawabannya kita harus melekat pada Tuhan. Sebab tidak ada pertolongan lain kecuali Tuhan. Enggak ada. Mungkin banyak kekecewaan, luka yang saudara alami, ya saya nggak tahu. Kita hidup ini berbagai macam masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Penolakan, sakit hati, kecewa itu silih berganti terjadi. Kalau saudara katakan saya pernah mengalami sakit hati, justru itu yang membuat saudara lebih mengerti dengan Tuhan dan saudara perlu pertolongan Tuhan. Ada orang yang datang pada saya dan katakan saya banyak kecewa, saya disakiti sama si A, si B, si C, si C. Saya bilang terus apa yang kau lakukan? Dia bilang rasanya saya pengen balas dendam. Saya bilang jangan. Pada waktu kau balas dendam, kau tidak diberkati Tuhan. Setuju untuk itu ya? Enggak. Kau jangan. Jadi bagaimana? Orang dia yang salah, dia fitnah saya, dia jelek-jelekin nama saya. Dia bilang, lalu saya harus buat apa Pak? Saya bilang, berkati dia. Berkati. Karena firman Tuhan mengajar kita, jangan membalas kejahatan dengan jahat. Kalau saudara dilukai, berkati. Yang luka yang paling parah bagi kita adalah luka dia. Hati kita. Kalau kita tergores pisau, tergores paha kita atau tangan kita, luka itu cepat sembuh. Tapi kalau luka di hati kita, sulit sembuh. Bahkan kalau kita tidak selesaikan, selama-lamanya luka itu akan tinggal di dalam hati kita. Saya suka ambil satu contoh kesaksian tentang Nelson Mandela. Nelson Mandela ini, saudara tahu Nelson Mandela? Yang tahu Nelson Mandela bisa angkat tangan? Cuma 2-3 orang yang tahu. Dia presiden Afrika Selatan. Dan sebelum dia jadi presiden, dia sempat ditahan selama 27 tahun. Dan di dalam tahanan itu, ada sipir yang sering kali menganiaya Nelson Mandela. Sering sekali sipir itu menganiaya Nelson Mandela. Dan apa reaksi Nelson Mandela terhadap sipir tersebut? Orang dia dalam tahanan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa sipir itu. Tendang, sipir itu tonjok, pokoknya itu dihadapi hampir setiap hari. Sampai waktunya. Dia keluar tahanan. Masa tahanan sudah selesai. Dia keluar. Waktu dia keluar tahanan, lalu acara demi acara di tempat dia menentukan dia harus ditabiskan jadi presiden. Dia harus dinobatkan jadi presiden. Afrika Selatan menempatkan dia untuk jadi presiden. Saudaraku, setelah dia dinobatkan di istananya dia untuk dia jadi presiden, apa yang dia lakukan? Nomor satu yang dia lakukan adalah dia katakan pada ajudan dia, saya mau ketemu dengan satu orang. Ajudannya bertanya siapa? Dia katakan itu sipir yang ada di tahanan. Nah, saudara coba berpikir, kira-kira waktu dia cari sipir itu, pikiran kita dia mau ngapain sipir itu? Iya toh? Dia mau ngapain sipir itu dong? Dia dihajar setiap hari, dia dipukul setiap hari. Apa yang dia mau buat untuk sipir itu? Saudara tahu? Dia panggil sipir itu. Dan di depan anggotanya dia, di depan polisinya dia.
sipir itu berdiri di depan dia. Kira-kira menurut saudara apa yang ada di hatinya sipir itu? Sukacita kah? Atau ketakutan kah? Ada apakah? Ketakutan atau kok ngomong gak berani ngomong kalian ya? Lebih berani orang Bekasi loh. Orang Bekasi kalau ngomong berani mereka. Sipir itu tunduk. Yang di pikiran saya, sipir itu pikir, aduh gue mau diapain ini? Gue gak tahu nih. Malah saya berpikir bisa jadi sipir itu ketakutan sampai terkencing-kencing. Sipir itu gak mau lihat mukanya Nelson Mandela. Dan dari atas podium Nelson Mandela turun ke bawah. Di depan orang banyak, sipir itu tunduk. Tidak berani melihat Nelson Mandela. Lu bayangin aja, 20 tahun dihajar tiap hari, ditonjok, ditendang setiap hari. Nelson Mandela samperin sipir itu. Lalu Nelson Mandela katakan, saya tetap mengasihi kamu. Seperti Tuhan Yesus juga mengasihi kamu. Saudara, sipir itu menangis sejadi-jadinya. Dia berlutut cium kakinya Nelson Mandela. Dia menangis sejadi-jadinya. Saudara dengarkan baik-baik. Kalau kejahatan kita balas dengan kebaikan. Hasilnya luar biasa. Berikan tepuk tangan sama Tuhan. Kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau ada orang membuat saudara kecewa, berkati. Ada orang hina saudara, berkati. Ada orang ngomongin jelek saudara, berkati. Kalau perlu bikin kue yang enak, bawa ke rumahnya, kasih rumahnya, dia makan kue. Terserah, kita balas yang terbaik untuk dia. Ya toh? Kadang-kadang kita kan gini, kurang ngajar loh. Loh, kok kira kau takut sama lo? Ya kan, itu pikiran kita, itu pikiran dunia, itu sangat dunia itu. Itu pikiran orang dunia. Lo kerjaan gua habis-habisan, lo pikir gua takut sama lo. Nah itu kerjaan dunia. Anak Tuhan tidak seperti itu. Anak Tuhan balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Amin. Kalau saudara dilukai, berkati orang yang melukai saudara. Berkati dia. Saudara dihancurin hidupmu sama seseorang, berkati dia. Berarti Tuhan sedang merubah hidupmu, memberkati hidupmu. Karena ada cara Tuhan untuk memberikan pintu emas untuk saudara akan masuk di pintu situ. Itu cara Tuhan bekerja untuk kita. Nah saudaraku, saya yakin sekali bahwa hidup kita selalu diberkati Tuhan dan selalu dibuat yang terbaik untuk Tuhan. Nah selanjutnya, kelimpahan bukan hanya berarti kelimpahan berkat secara materi saja. Kelimpahan bicara juga tentang kelimpahan kasih. Waktu saudara katakan mengasihi, kasih yang saudara berikan pada orang itu benar-benar murni, datangnya dari Tuhan. Ya gak gampang loh, kita dilukai, kita disakiti, lalu kita mengampuni, gak gampang. Tapi ini yang Tuhan mau. Kalau anak Tuhan tidak adalah berkata, saya gak mau, saya maunya kalau ada sakiti saya balas berlipat kali ganda. Kan ada orang pakai kuasa kegelapan, pakai jampi-jampi supaya dia bisa kalahkan orang. Saudara pakai jampi-jampi apapun, jampi-jampi itu bisa bengkok, saudara tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan sedang mengangkat saudara semakin hari semakin tinggi. Yang setuju katakan amin. Karena kalau Tuhan sedang mengangkat kita, tidak ada orang yang dapat menahannya. Mari saudaraku yang kekasih, dalam kelimpahan dalam kasih, 1 Tesalonika 3 ayat 12 katakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan kelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain. Dan yang terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu.
Ini yang perlu kita renungkan dan kita lakukan. Kalau saya katakan kita mengasihi, mengasihi itu bukti bahwa kita melayani Tuhan. Saya percaya sih di sini semua orang baik-baik. Tidak ada orang yang sakit hati. Tidak ada orang yang nggak ngomong satu dengan yang lain. Nah itu kalau ada kayak gitu bertobat itu. Kita masuk gereja itu kita nggak ngomong dengan satu yang lain. Itu bertobat. Perlu Pak Wandi tumpangi tangan 7 hari 7 malam. Supaya saudara bertobat. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Setiap masalah pasti datangkan kebaikan. Setiap masalah. Kalau kita bicara pintu untuk menuju kemuliaan kebesaran Tuhan, inilah kita belajar tentang ini dan kita mau hidup sungguh-sungguh. Ada seorang yang bernama Nelson Gray. Dia pengusaha. Dan orang ini hari itu dia berusaha untuk dia mau membeli budak. Jadi dia pergi ke pasar budak. Hendak membeli budak. Waktu dia sampai di pasar budak, penjual budak menawarkan budak mereka. Lalu dia berkata, penjual budak katakan, ini dia hebat, dia kerjanya begini, dia bagus, dia begini. Dia orangnya rapi, dia begini. Nelson dia gak mau. Dia bilang dia gak mau. Terus dibawa budak yang jelek, yang baik semua dia gak mau. Terus pedagang budak bertanya kepada dia, kamu cari budak kayak mana sih? Dia katakan, saya cari budak yang terjelek, terjahat, yang paling tidak baik sifatnya. Orang diam semua. Orang datang beli budak, mau cari budak yang baik. Iya kan? Saya nggak tahu kalau di Lampung ini ada tukang jual budak. Kalau di Jakarta ada. Di dekat Mangga 2 ada. Jadi kita perlu pembantu rumah tangga, kita ke situ. Jadi mereka jodohkan dia budak-budak yang terbaik, tapi dia nggak mau. Dia cari budak yang terjahat, terjelek, karakternya jelek sekali. Terus satu orang datang kepadanya dan membawa, ini budak yang paling jahat, paling jelek. Orang tidak suka deketin dia. Karena begitu orang deketin dia, diludahin orang semua. Gitu. Terus dia budak itu liatin dia. Gue ludahin lo, kata budak itu. Dia bilang, tenang, istilah kata saya. Tenang bro, tenang. Tenang bro, kata dia. Tenang, budak itu diam. Terus dia katakan, budak ini yang saya mau. Semua pedagang budak bilang, ini orang ini agak aneh nih. Beli budak yang paling jelek, paling jahat ya dia pilih. Orang pilih budak yang terbaik, yang aman supaya dia bisa bekerja dengan baik dan bisa join kerja dengan kita. Ini dia pilih budak yang paling jelek. Bodoh sekali orang ini. Tapi dia milih budak itu. Saudara, apa yang terjadi? Dia pulang. Setelah dia bayar, setelah dia melunaskan harga budak itu, dia pulang, dia membawa budak itu, sampai di rumahnya. Budak itu masuk rumahnya, lalu budak itu katakan, dan kamu kaget, kalau besok atau sebentar, saya akan hancur-hancurin rumah kamu ini. Saya akan ludahi kamu sehabis-habisnya. Dia senyum saja, dia tidak menjawab, dia masuk ke dalam, dia keluar dengan sepucuk surat. Setelah dia keluar dengan sepucuk surat, dia serahkan surat itu pada budaknya. Budak itu katakan, surat apa ini? Dikatakan, baca. Hari ini kamu bebas. Kamu merdeka. Kamu bukan lagi jadi budak. Budak itu baca, hore, saya sudah tidak budak lagi, saya sudah tidak budak lagi. Terus itu orang katakan, bosnya katakan, kamu tinggal silakan, kamu mau pergi silakan. Dia pergi.
Dia pergi dan, gue udah bukan budak, saya udah bukan budak, saya udah jadi orang enak-enak, saya nggak budak lagi, saya nggak budak, pokoknya saya nggak budak. Saudaraku, berjalannya waktu, dia lonely. Dia duduk sendiri, dia nggak bisa buat apa-apa. Pasti ya, dia nggak bisa buat apa-apa. Lalu dia berpikir, budak ini berpikir, masih lebih enak ya gue jadi budak dulu. Lah masih lebih enak kok jadi budak dibanding sekarang. Gue udah bukan budak. Tapi hidupku gak happy. Lalu dia bangkit berdiri. Dia kembali ke bos yang tadi. Sampai di bosnya. Bosnya lihat dia, kenapa kamu kembali? Saya sadar, dia katakan. Waktu saya jadi budak. Saya merdeka, saya bisa pukul orang, saya bisa ludahin orang. Sekarang saya sudah tidak jadi budak, saya ludahin orang, bonyok saya dipukul orang. Jadi untuk itu saya bertobat, saya tidak mau lagi jadi budak. Terus bos itu katakan, kamu mau ngapain? Saya mau melayani bos seumur hidupku. Dengarkan baik-baik, ini harusnya terjadi sama kita. Yang setuju bilang amin. Berapa lama kita hidup sendiri? Berapa lama kita hidup menyenangkan diri kita sendiri? Berapa lama kita hidup untuk diri kita sendiri? Kita tidak mau pikirkan orang lain. Kita pikirkan diri kita sendiri. Dan ini yang membuat masalah besar terjadi di dalam hidup kita. Selanjutnya, saya catat di sini. Kelimpahan kemampuan talenta, Matius 25 ayat 29, dikatakan, lama sesudah itu, pulanglah tuan-tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Karena setiap orang yang mempunyainya, mereka akan diberi. Sehingga berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi waktu kita melakukan yang terbaik, kita matikan daging kita bukan semakin berkekurangan, kita semakin diberkati Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, saya harap kita jadi orang Kristen, bukan orang Kristen tiap minggu ke gereja aja ya. Tapi kita jadi orang Kristen yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, saya nggak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja. Ya, setelah saya melayani Tuhan 30 tahun lebih, saya dan istri kami tidak pernah mengalami kekurangan. Tugas saya kemana-mana, layani jiwa-jiwa. Istri saya tugasnya di rumah, yang dia pegang tiap hari, gunting dan pisau. Dia punya meja besar, sebab dia desainer. Dia kerjanya cuma mengontong kain, ukur kain, motong kain, itu. Dan dia punya langganan di pasar kain itu. Sudah banyak. Orang kawin pun ukur pakaian kawin di dia. Dan itu Tuhan berkati di situ. Saya tetap diberkati Tuhan dari gereja. Tapi tidak selamanya seperti itu. Tuhan selalu buat yang terbaik. Jangan sekali-kali kita mau tinggal, lalu kita mau mengucapkan syukur dalam keadaan yang sia-sia. Tapi kita pastikan hidup kita, melalui hidup kita, orang lain diberkati Tuhan. Kita lihat slide selanjutnya terakhir. Ya, dikatakan, Paulus tahu rahasia ini, yaitu hidup berkelimpahan adalah tentang sanggup menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 13, jadikan Allah
Bapa dalam Tuhan Yesus sebagai sumber damai sejahtera kita, maka kelimpahan menjadi milik kita seutuhnya. Kalau saudara mau jadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupmu, artinya apa yang saudara sudah dengar, lakukan. Amin. Lakukan. Sewaktu saudara lakukan, saudara sedang kerjasama dengan Tuhan. Dan saya dari tempat ini saya yakin, saudara akan diberkati Tuhan berkelimpahan. Saudara akan diberkati Tuhan berkelimpahan. Siapa yang mau diberkati Tuhan, angkat tangan. Ya, ingat, kalau ada yang saudara sakit hati dengan seseorang, lepaskan pengampunan untuk orang itu. Saudara kecewa dengan seseorang, lepaskan pengampunan untuk orang itu. Maka pintu menuju berkat yang mulia terbuka untuk saudara. Saya nggak mau hidup saya biasa-biasa. Saya mau hidup saya luar biasa. Saya nggak mau hidup saya sederhana. Saya mau hidup saya lebih dari sederhana. Bukan karena saya punya uang banyak. Tetapi ada Tuhan yang merubah saya dari biasa-biasa. Diubah Tuhan menjadi luar biasa. Apakah saudara mau seperti itu? Amin. Saudara jangan mau biasa-biasa. Enggak, saya tidak mau. Kalau saya bilang ibu di depan ini Lin Ching Xia, dia lebih cantik dari Lin Ching Xia. Karena Lin Ching Xia belum bertobat. Ya, kita nggak tahu dia di sana. Bapak ini kayak siapa tadi saya bilang? Teng Kuang Yung, lebih keren dia dari Teng Kuang Yung. Rohnya Teng Kuang Yung sama dia lebih hebat. Dia anak Tuhan. Nah itu yang perlu kita ambil. Kita mau buat yang terbaik untuk Tuhan. Melalui hidup kita, sekeliling kita, melihat Yesus. Ya saya akhiri dengan, saya tinggal di daerah, bukan real estate, rumah saya rumah kampung. Saya tinggal daerah rumah, saya suka tinggal daerah kampung, karena saya suka pendekatan dengan orang kampung. Saya suka ngobrol dengan orang kampung. Saya nggak main ke rumah mereka. Tapi saya ketemu, saya ngobrol. Lalu saya bercerita tentang Yesus. Dan mereka awalnya tidak suka. Tapi lama-kelamaan mereka suka. Dan ini yang perlu kita lakukan. Saya nggak tahu saudara bagaimana. Dan lebih penting dari itu saudara harus berikan respon. Berapa banyak jiwa yang sudah dengar nama Yesus melalui saudara. Itu yang paling penting. Berapa banyak orang yang sudah saudara cerita tentang kebaikan Tuhan. Ini yang perlu saudara beri respon. Karena firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, bukan untuk diri kita sendiri. Bukan. Untuk kita bagikan kepada orang lain. Yang setuju bilang amin. Saya harapkan bulan-bulan depan saya datang, kursi nggak ada yang kosong lagi. Ya Pak Wandi ya, saya nggak mau ada kursi kosong lagi. Saya nggak mau tegur Ibu Lin Ching Xia. Saya tegur yang lain. Karena gini, orang kalau masuk gereja maunya duduk di depan, itu dia tenang. Dia percaya Tuhan bicara dengan dia. Tapi orang yang masuk gereja duduk di belakang, minta maaf untuk yang duduk di belakang. Saya minta maaf. Kalau suka duduk di belakang, nah, itu katanya sih jago menilai. Orang masuk dia nilai, bajunya orang dia nilai, sepatunya orang dia nilai, bini orang dia nilai, suami orang dia nilai. Tapi di sini tidak sih, mukanya di depan muka-muka ganteng-ganteng. Yang di belakang angkat tangan yang tinggi dong. Ya, ya. Ya, karena kita datang ke gereja, kita mau bertemu dengan Tuhan. Ya setuju bilang amin. Saya kalau datang ke gereja, saya pastikan saya ketemu Tuhan. Saya datang ke gereja, saya pastikan Tuhan bicara buat saya. Kalau Tuhan bicara buat saya, maka tenang hati saya. Tenang pikiran saya. Karena saya tahu suara Tuhan itu suara yang terindah. Sangat indah. Paling indah. Kita semua siap diberkati Tuhan. Saya percaya saudara kita semua mau diberkati Tuhan. Saudara pulang, saudara mengalami perubahan. Saudara sudah diberkati Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri.
Saya mengundang singer ke depan. Semuanya dalam posisi berdoa. Semuanya dalam posisi berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Memberkati setiap kami. Kami yang hadir pagi ini. Kami mau buka hati dan pikiran kami. Kami mau firman Tuhan itu kami lakukan di dalam hidup kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dalam daerahku. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. semuanya nyanyikan pujian ini. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini menjadi permohonan bagi kita semua. Kami menaikkan pujian ini karena kami sungguh-sungguh mengerti bahwa tidak ada yang dapat kami andalkan di dunia ini kecuali Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam Yesus ada kekuatan. Yes. Kami tahu di dalam Yesus ada jawaban. Amin. Kami tahu di luar Yesus kami binasa. Ya. Mari biar pujian ini mengangkat kami lebih dekat dengan Tuhan. Pagi ini saya mau berdoa bagi saudara. Kalau saudara masuk ibadah pagi ini, saudara punya luka, ada orang yang pernah melukai saudara dan saudara belum menyelesaikan sampai pagi ini. Saya tidak minta saudara maju ke depan. Saya tidak minta saudara angkat tangan. Tapi saya minta saudara letakkan tangan kananmu di dadamu. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan jamah anak-anakmu yang meletakkan tangan di dada. Biar benar-benar pagi ini anak-anakmu menemukan jawaban. Bahwa pertolongan Tuhan adalah kekuatan. Mengampuni adalah dasar dari segala berkat bagi kami. Kami sadar kami sering terluka oleh orang. Kami sering mengalami luka dilukai perasaan kami oleh orang lain. Dan pagi ini kami buka hati kami. Kami mau melepaskan pengampunan.
Saudara sebutkan nama orang yang mengecewakan saudara. Sebutkan namanya. Lalu saudara katakan, aku melepaskan pengampunan untuk orang itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba boleh berhenti berbicara. Roh Kudus terus berkati kami, bicara pada kami. Sebab hidup kami tergantung oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Ya, pagi hari ini kita mau menyaksikan sebuah kesaksian dari kesan kasih kepada Bapak Paulus. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu. Di sini saya mau mewakili dari kesan kasih, mau bersaksi. Saya dapat berdiri di sini, saya yakin itu semua karena keteguhan mama dan istri saya berdoa untuk selalu mendoakan saya menjadi yang terbaik dan bertobat. Puji Tuhan, saya ingat Tuhan bekerja dalam hidup saya di tahun 2017, tanggal 15 bulan 8. Tepatnya Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Waktu itu saya masih bermain narkoba, narkoba itu pokoknya minuman keras, narkoba, semua kejahatan itu saya lakukan. Dan ketika itu tanggal 15 bulan 8 itu, Tuhan izinkan saya ditangkap polisi. Dan puji Tuhan, saya menjalaninya selama 2 tahun 9 bulan saya di penjara. Dan Tuhan membentuk saya, menjadikan saya ditempa seperti emas, dimurnikan. Karena itu semua karena kebaikan Tuhan untuk menolong saya. Dan saya dapat berdiri di sini. Pertama saya bersaksi, saya sudah meninggalkan narkoba, minuman, kehidupan malam. Bahkan saya meninggalkan rokok. Semua tidak saya pakai lagi dan tidak saya gunakan lagi. Terima kasih. Itu semua karena kebaikan Tuhan untuk mengubah kehidupan saya. Dan untuk saat ini saya mau maju ke depan untuk lebih lagi dan melayani Tuhan yang lebih baik. Saya serahkan hidup saya sepenuhnya buat Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan menjawab semua kerinduan kami dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami terutama. Pengharapan kami waktu itu, saya menikah di tahun 2014. Dan kami belum mempunyai keturunan, tapi kami yakin Tuhan pasti memberikan itu. Tapi dengan jalan Tuhan, dengan cara Tuhan, saya ingat waktu
tahun 2017 ada KKR di Mardiwaluyo dan Ibu Suwani mengajak kami berdoa bersama, meminta doa kepada Ibu. Siapa dulu Bu? Waktu di Mardiwaluyo, dan Ibu itu berkata, kamu pasti punya anak 5 tahun lagi, Tuhan pasti berikan itu buat keluarga kamu, dan Tuhan sekarang ini merangkul kamu untuk memberikan yang terbaik buat di dalam keluarga kami. Dan waktu itu saya sangat kecewa, saya hitung, mana janji Tuhan? Tuhan bohong, mana janji Tuhan? 15 tahun malah saya karena tangkap polisi, mau dapat anak dari mana lagi ini? Tuhan, ternyata Tuhan, walaupun Tuhan, saya tidak tahu rencana Tuhan, tetapi Tuhan untuk saat ini, Tuhan telah percayakan anak buat kami, walaupun bukan dari darah daging kami. Tepat 5 tahun Tuhan berikan anak kami, yaitu Gamaliel. Terima kasih Tuhan. Memang sungguh luar biasa kebaikan Tuhan. Dan saya juga menganggap anak kami ini bukan benar-benar anak kandung kami. Walaupun itu Tuhan tidak izinkan dari darah daging kami. Tapi kami yakin rencana Tuhan itu indah. Dan saya berterima kasih buat istri saya yang benar-benar mau dan sabar menjadi istri buat mama. Terima kasih juga buat doanya. Tanpa doa istri dan mama saya tidak dapat berdiri di sini. Terima kasih buat Pak Wandi, Bu Suwani, terima kasih. Pak Wandi lah yang selalu membimbing keluarga kami. Tanpa kebaikan Tuhan memakai Pak Wandi, mungkin kami sudah berpisah. Terima kasih Pak Wandi, Bu Suwani. Ini kesaksian kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa, kesaksian yang sungguh memberkati setiap kita. Amin. Mari kita akan menyaksikan beberapa pengumuman di sepanjang minggu ini. Berikut ini adalah laporan persepuluhan dan persembahan yang masuk sampai dengan tanggal 23 Maret 2024. Selamat ulang tahun untuk Ibu Wiwis tanggal 25 Maret dan Bapak Nathan tanggal 26 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Jumat Agung tanggal 29 Maret 2024 hanya diadakan 1 kali di pagi hari jam 7 pagi. Jadi tidak ada ibadah sore ya Bapak Ibu ya, hari Jumat hanya 1 kali. Kemudian untuk ibadah Paskah hari Minggu tanggal 31 Maret juga hanya 1 kali di sore hari jam 5. Demikian pengumuman di sepanjang minggu ini. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur
kasih untuk Bapak Cornelius atas pelayanannya, juga Ibu. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu secara luar biasa Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Buat kami memahami akan rancangan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarkan kami hidup di dalam berkat-Mu secara utuh Tuhan. Berkat-Mu secara luar biasa terus melimpah di dalam hari-hari kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih atas apa yang Kau berikan pada pagi hari ini. Biarkan kami ya Tuhan menjadi pelaksana di dalam firman-Mu. Menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Juga berkati Bapak Cornelius yang boleh menyampaikan firman-Mu. Biarkan kasih-Mu terus melingkupi Bapak Cornelius, juga istri ya Tuhan. Engkau Allah yang terus menaunginya Tuhan di dalam pengembalaannya Tuhan. Engkau Allah yang terus memberikan kasih karunia-Mu di dalam hari-harinya. Kekuatan, kesehatan terus melimpah di dalam keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur atas semuanya itu. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Allah yang baik atas bangsa ini. Engkau Allah terus ya Tuhan menaungi bangsa ini dengan anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Dengan segala apa yang terjadi kami tahu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang campur tangan atas bangsa ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami di dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Engkau Allah yang memberikan hikmat di dalam setiap mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh memberikan yang terbaik untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke bahkan Pulau Rote. Engkau Allah yang terus menyertai bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami juga teringat akan kota ini Tuhan. Kami tahu kota tercinta kami ini Engkau telah tentukan bagi kami semua. Sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Biarkan kami boleh menjadi berkat atas kota ini ya Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan buat Engkau. Sebagai pemberita Injil Tuhan buat kota ini. Berkati kota metro, berkati para pemimpin, berkati segala apa yang ada di kota ini Tuhan. Dan kami tahu Engkau Allah yang terus menaungi ya Bapa. Terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan. Biarkan kasih-Mu terus melingkupi jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Engkau Allah yang menyertai di dalam segala pergumulan yang dihadapi Tuhan. Engkau Allah yang terus menyertai di dalam setiap jemaat-Mu di dalam waktu-waktu yang ada Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang memiliki masalah di dalam keluarga, Engkau Allah yang terus memulihkan dan memberikan jalan keluar di dalam setiap mereka. Di dalam perekonomian Engkau berkati selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur sepanjang minggu ini Engkau Allah yang memberkati kami. Dan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera menyertai engkau di dalam setiap pribadimu, di dalam keluargamu, dan usahamu dibuat berhasil. Dan engkau boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan